Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur, serta rahmat ilmu, dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan menanggapi satu pertanyaan dari saudara kita di Malaysia yang bertanya, siapakah imam sebenarnya dalam diri? Ini perlu saya jelaskan sesuai dengan faham saya, siapakah imam sebenarnya dalam diri. Kenapa? Karena ada sebagian saudara kita berpandangan bahwa imam dalam diri adalah roh. Ada juga sebagian saudara kita berpandangan bahwa imam dalam diri adalah nafas. Saudara-saudara, sebelum saya menjelaskan tentang imam dalam diri, saya akan menyampaikan sedikit tentang mengabdi. Apa itu mengabdi? Seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepada aku. Sekali lagi di sini saya akan menjelaskan apa itu mengabdi. Mengabdi itu bukan sekedar sholat, puasa, zakat, baca Al-Quran, naik haji, bukan. Itu hanya bagian kecil. Saudara-saudara, saya di sini sementara duduk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Saya di sini duduk menjadi tempat atau dijadikan tempat Allah Subhanahu wa ta'ala berkalam, berkata-kata, mengabdi. Sekali lagi, sekarang saya duduk mengabdi. Apa sebab? Saya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tempat untuk berkata-kata. Itu mengabdi. Berjalan ke sana kemari, itu mengabdi. Karena
diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Makan minum itu mengabdi. Apa sebab? Karena Allah itulah yang menggerakkan. Itu mengabdi, kita mengabdi. Jadi mengabdi itu bukan sekedar sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Melihat itu mengabdi, mendengar mengabdi, tidur mengabdi. Kalau kita memahami semua ini, bahwa duduk, berkata-kata, melihat, mendengar, berjalan itu mengabdi. Mengabdi itu dikategorikan beribadah, berarti kita duduk, berjalan, makan, minum, mendengar, melihat itu beribadah. Subhanallah. Jadi sebenarnya kita ini tidak pernah putus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah putus. Bagi orang yang memahami. Berjualan itu mengabdi. Itu mengabdi. Jadi mengabdi itu bukan sekitar sholat, puasa, bukan. Berjalan ke sana kemari, duduk, mendengar, melihat, itu mengabdi. Kemudian siapa imam dalam diri? Kalau kita mau mengenal imam yang sebenarnya dalam diri, coba pusatkan perhatian kita kepada hati. Pasang telinga hati. Di situ hati berkata melalui denyut jantung itu, Allah, 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 Allah. Itulah iman. Sebenar-benarnya imam dalam diri. Hati ini baitullah. Jangan sampai kita berimam selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beriman selain Allah, berarti kita percaya yang lain daripada Allah. Sedikit saya jelaskan. Coba kita perhatikan saudara, bahwa contoh bahwa kita betul-betul iman kita itu adalah Allah, bukan yang lain. Ketika kita sholat, apa kata Allah? Allahu Akbar, kita angkat tangan takbir. Ketika Allah mengatakan Allahu Akbar, kita ruku, ikut kepada Allah. Allahu Akbar, kita bergerak lagi. Artinya apa? Kita beriman kepada Allah, bukan yang lain.
Tapi kenapa sebagian orang mengatakan bahwa iman dalam diri adalah jiwa, roh, nafas? Apakah tidak melihat Allah di dalam diri? Yang menggerakkan kita ke sana kemari. Apakah kita tidak melihat Allah ketika mendengar? Apakah kita tidak melihat Allah ketika berkata-kata? Kalau memang kita tidak melihat ini, pantaslah kita beriman selain Allah. Jangan ada iman yang lain selain Allah di dalam diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.